Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mahasiswa sekalian, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, puji syukur pada malam hari yang sangat indah ini kita bisa belajar bersama-sama. Bagaimana kabarnya? Bagaimana liburannya? Setelah lebih kurang 1 minggu berlibur, tentunya kita semua jadi fresh dan dengan semangat baru kita akan belajar lagi sampai pertemuan ke-7, kemudian nanti UTS. UTS adalah evaluasi dari apa yang kita pelajari sebelum UTS itu. Ibu bisa merasakan apa yang saudara alami saat ini karena belajar dengan sistem daring memang berbeda dengan sistem tatap muka langsung di kelas. Tetapi karena kondisi corona ini, maka kondisi seperti ini mau tidak mau harus kita terima dengan sabar ya. Saudara-saudara mahasiswa yang saya hormati, memang pada kondisi saat ini selain semangat, doa, kemudian ikhtiar untuk tetap melakukan apa-apa yang harus kita lakukan memang harus diperjuangkan. Kalau tidak, maka kita akan menjadi malas ya, menjadi manja begitu ya, karena tidak ada tuntutan pergi ke kampus dan sebagainya. Ibu bisa merasakan itu ya, tapi saudara harus perjuangkan karena insya Allah masa seperti ini akan tidak selamanya seperti ini. Jadi apa-apa yang kita hadapi harus kita terima dengan apa adanya. Saudara-saudara mahasiswa, hari ini kita akan belajar tentang wajib daftar perusahaan. Ya, jadi pada materi yang ke-6 itu ada materi tentang wajib daftar perusahaan. Ya, apa sih wajib daftar perusahaan itu? Ya, undang-undang yang mengatur tentang wajib daftar perusahaan itu adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982. Jadi sebelum ada pengertian wajib daftar perusahaan, kita harus tahu dulu pengertian dari daftar perusahaan. Daftar perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan undang-undang ini dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya yang memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan. Ya, jadi daftar perusahaan itu adalah daftar catatan resmi dari perusahaan ya, berkaitan tentang identitas perusahaan, pengusaha dan usaha dari identitas dari perusahaan tersebut. Kemudian apa sih tujuan wajib daftar perusahaan itu? Yang pertama adalah mencatat keterangan lengkap mengenai suatu perusahaan. Jadi supaya pemerintah tahu, masyarakat tahu kira-kira perusahaan ini bagaimana fasilitasnya, bagaimana orang-orangnya, bagaimana usahanya ya, maka harus dilaporkan dari daftar resmi ini ya. Jadi tujuan dari wajib daftar perusahaan itu adalah mencatat keterangan lengkap mengenai suatu perusahaan. Jadi identitas perusahaan tentang perusahaan, pengusaha, usaha itu dicatat kemudian dilaporkan pada pemerintah. Kemudian yang kedua, menyediakan informasi resmi untuk semua pihak. Nah, identitas ini tujuannya agar
pihak ketiga, misalnya mitra dari perusahaan tersebut atau konsumen pengguna produknya atau pemerintah bisa mengetahui informasi resmi tentang identitas dari perusahaan, ya, bagaimana perusahaannya itu, tempatnya di mana, asetnya apa saja, kemudian produksi apa saja, kemudian pengusahanya, pemiliknya siapa, pemimpin perusahaannya siapa, ya, itu harus diberitahukan kepada masyarakat, pihak ketiga, mitra dari perusahaan itu yang bekerja sama, kemudian juga pemerintah. Kemudian yang ketiga adalah menjamin kepastian berusaha bagi dunia usaha. Jadi kalau misalnya suatu perusahaan itu diketahui identitasnya, kemudian dilaporkan pada pemerintah, kemudian pemerintah ada kewajiban untuk melindungi, membina dari perusahaan ini, ya, maka perusahaan ini akan merasa bahwa usahanya itu mempunyai kepastian, ya, dikenal oleh pemerintah, masyarakat, dan mitra dari mereka. Kemudian yang 4, menciptakan iklim dunia usaha yang sehat, ya, jadi sifatnya legal, valid, sah, ya, karena dilaporkan identitasnya sehingga masyarakat bisa tidak ditipu, begitu, ya. Kemudian terciptanya transparansi dalam dunia usaha, jadi ada keterbukaan, ya, terus terang akan identitas dari suatu perusahaan, ya. Itu adalah tujuan dari wajib daftar perusahaan. Kemudian apa saja sih yang harus dilaporkan, ya, didaftarkan identitasnya itu misalnya tentang perusahaannya, bentuk perusahaannya itu bentuknya apa, berbadan hukum, perseroan terbatas, koperasi atau yayasan, ya, jadi harus diketahui bentuknya, ya. Kemudian selain itu, hal-hal yang wajib didaftarkan itu nanti ngisi form-form yang ada di kantor pendaftaran perusahaan di bawah Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Itu ada form umum, jadi nama perusahaannya apa, merek perusahaannya apa, tanggal pendirian perseroan kapan, jangka waktu berdirinya, kegiatan pokok dari usaha tersebut, izin usaha yang dimiliki, alamat perusahaan pada waktu didirikan dan perubahan-perubahannya, serta alamat setiap kantor cabang, kantor pembantu, agen, serta perwakilan perseroan. Ya, itu tadi tentang perusahaannya. Sekarang tentang pengusahanya. Di sini ada pengurus, ya. Siapa nama lengkapnya, ya. Kemudian nomor dan tanggal tanda bukti diri, alamat tempat tinggal yang tetap, tempat dan tanggal lahir, negara tempat lahir, kewarganegaraan, kemudian kegiatan usaha, modal dasarnya, banyaknya dan nilai nominal masing-masing, kemudian setiap pemegang sahamnya, nama lengkap dan aliasnya, alamat tempat tinggal yang tetap, ya. Kemudian akte pendirian perseroan, ya. Jadi ini semua harus dilaporkan, ya, masuk dalam data daftar perusahaan. Saya kira itu dulu, ya. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan silakan lewat WA group.